Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama Pak Aryo pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Perlu diketahui bersama bahwa kompetensi dasar pada pembelajaran bab 1 ini adalah menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, dilanjut. Oke. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan real, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, serta X disebut peubah atau variabel. Selanjutnya, A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah suku tetapan atau konstanta. Beberapa pengertiannya harus kalian pahami, yaitu variabel atau peubah. Yang dimaksud dengan variabel atau peubah adalah lambang atau simbol pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien. Yang dimaksud dengan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar yang memuat variabel. Konstanta atau suku tetapan. Yang dimaksud dengan konstanta atau suku tetapan adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Suku. Yang dimaksud dengan suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Diberikan contoh 1. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Oke, untuk penyelesaiannya, A, X kuadrat min 3 sama dengan 0. Ya, ini ada dua suku. Suku yang pertama yaitu X kuadrat, dan suku yang kedua adalah negatif 3. Kemudian, nilai A atau koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kemudian B atau koefisien dari variabel X, karena di persamaan ini tidak ada, berarti B itu sama dengan 0. Dan C, yang dimaksud dengan C adalah konstanta. Karena konstanta adalah suatu bilangan atau tetapan yang tidak memuat variabel, maka nilai C sama dengan negatif 3. Selanjutnya ada persamaan kuadrat. 5X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini kira-kira mengandung berapa suku? Ada yang bisa jawab? Oke. Untuk persamaan kuadrat bentuk B ada dua suku. Suku yang pertama 5X kuadrat dan suku yang kedua 2X. Kemudian nilai A adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Karena di situ adalah 5, maka nilai A sama dengan 5. Dan B adalah koefisien dari variabel X. Karena di situ nilainya 2, maka nilai B sama dengan 2. Dan C adalah konstanta atau suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Karena pada persamaan kuadrat itu tidak
memuat konstanta, maka nilai C sama dengan 0. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Bisa kalian perhatikan, untuk soal yang C dan soal yang D. Untuk soal yang C, sama. Nah, bedanya apa? Kalau A dan B, itu variabel X kuadratnya berada di depan. Kalau untuk soal yang C, variabel X kuadratnya berada di tengah. Kalian jangan bingung. Meskipun variabel X kuadratnya itu berada di depan, di tengah, ataupun di akhir, yang namanya A adalah suatu koefisien dari variabel X kuadrat. Oke. Dari sini bisa ditentukan bahwa nilai A adalah 1. Nilai A adalah 1. Nilai B adalah negatif 6. Dan nilai C adalah 10. Oke. Next. Bagaimana untuk soal yang nomor D? Seperti yang Pak Rio tadi sampaikan, bahwa untuk variabel X kuadrat tidak selalu berada di depan. Ya, tidak selalu berada di depan. Bisa berada di tengah, ataupun bisa berada di akhir. Ya. Dalam hal ini berarti nilai A adalah, ya, berapakah nilai A? A adalah koefisien dari X kuadrat. Karena di sini ada 3, ya, maka nilai A adalah 3. Selanjutnya B. B adalah koefisien dari variabel X. Karena di sini nilainya 12, maka nilai B adalah 12. Ya. Selanjutnya yang C. C adalah konstanta. Di sini adalah nilainya negatif 5, maka disimpulkan C adalah negatif 5. Oke. Kita lanjutkan. Contoh kedua. Nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan. Yang dimaksud dalam bentuk baku itu adalah bentuk umum. Ya, seperti yang Pak Rio tadi sampaikan, bahwa bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bagaimana untuk soal yang nomor A? Ya, 2X kuadrat sama dengan 3X dikurangi 8. Oke, kita ulas dulu untuk A. Oke, kalian perhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Oke. 2X kuadrat sama dengan 3X dikurangi 8. Oke. Untuk merubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bagaimana caranya? Yaitu kedua ruas ditambah dengan negatif 3X ditambah 8. Ya, kedua ruas, berarti ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri, 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 8. Untuk ruas kanan, 3X dikurangi 8 dikurangi 3X plus 8. Oke. Kita operasikan. 2X kuadrat min 3X ditambah 8. Nah, apakah bisa dioperasikan? Tidak bisa. Karena variabelnya berbeda. Yang satu variabel X kuadrat pangkat 2. Yang satu variabel X pangkat 1. Yang terakhir adalah konstanta. Berarti karena koefisiennya dari variabel berbeda, ya, atau tidak sama, ya, maka tidak bisa dijumlahkan ataupun tidak bisa dikurangkan. Maka hasilnya tetap 2X kuadrat min 3X ditambah 8 sama dengan 0. Bagaimana untuk ruas kanan? 3X dikurangi 8 min 3X ditambah 8. 3X dengan min 3X bisa dioperasikan karena variabelnya sama dan koefisiennya juga sama, yaitu 3X dikurangi 3X. 3X dikurangi 3X adalah 0. Negatif 8 ditambah 8 adalah 0. Maka didapatkan untuk ruas kiri adalah 2X kuadrat min 3X ditambah 8.
untuk ruas kanan adalah 0. Ya. Bentuk 2x kuadrat min 3x ditambah 8 sama dengan 0 sudah merupakan bentuk baku atau bentuk umum. Jadi, nilai A sama dengan 2. Nilai B sama dengan negatif 3 dan nilai C sama dengan 8. Selanjutnya untuk yang B. X kuadrat sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat min 3X ditambah 1. X kuadrat untuk ruas kiri tetap X kuadrat sama dengan untuk ruas kanan, ya, yaitu berlaku hukum distributif terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Caranya 2 dikali X kuadrat ketemu 2X kuadrat. 2 dikali min 3X sama dengan negatif 6X. 2 dikali plus 1 sama dengan plus 2. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan X kuadrat. Kenapa kedua ruas dikurangi dengan X kuadrat? Karena tujuannya adalah untuk membuat 0 dari ruas kiri. Nah, maka dari itu kedua ruas dikurangi dengan X kuadrat. X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. 2X kuadrat dikurangi 6X plus 2 dikurangi X kuadrat. Yang bisa dioperasikan yang mana? Yang ini. Karena variabelnya sama, dan pangkatnya atau derajatnya juga sama. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian negatif 6X tetap, plus 2 tetap. Okay. 0 sama dengan X kuadrat negatif 6X plus 2, ya. Atau bisa diganti dengan X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Jadi yang semula 0 di depan, boleh diganti 0-nya di belakang. Ya. Jadi didapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya yang C. Ya, untuk yang C, agar kalian lebih paham tentang bagaimana merubah suatu bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk umum, kalian boleh coba di rumah. Oke, ngoten nggih? Oke. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa bentuk formula. Ya. A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Formula yang ketiga, A ditambah B dikali P plus H, bagaimana caranya? Yaitu depan dikali depan. Ya. Depan kali depan. A dikali P, hasilnya AP. Depan dikali belakang. Ya. A dikali H, hasilnya AH. Belakang dikali depan. BP. BP. Belakang kali belakang. B dikali H, BJ. Nah, dengan cara yang sama, A ditambah B dikali A dikurangi B sama dengan depan kali depan, A dikali A kuadrat. Depan kali belakang, A dikali min B, negatif AB. Belakang kali depan, B dikali A, positif AB. Ya. Negatif AB ditambah positif AB, hasilnya adalah 0. Ya. Kalau ibaratkan negatif itu kita punya hutang dan positif itu kita bayar atau kita lunasi. Kalau kita punya hutang AB, kita bayar 1 AB, maka hutang kita lunas. Oke.
Kemudian belakang kali belakang, B dikali B sama dengan negatif B kuadrat. Oke. Sebelum Pak Yo akhiri untuk pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Oke. Kita sambung untuk pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat membawa berkah untuk kami semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Pak Yo akhiri untuk pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Oke. Kita sambung untuk pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat membawa berkah untuk kami semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.